Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dari mata kuliah Administrasi Kepegawaian karena telah memberikan saya kesempatan untuk dapat memaparkan hasil riset data dari wawancara dengan pegawai negeri sipil, dan di sini saya mewawancarai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja di instansi pendidikan di lingkungan Universitas Pajajaran. Berdasarkan atas keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang rumpunan jabatan fungsional ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, jabatan fungsional keahlian, dan yang kedua, jabatan fungsional keterampilan. Maka, sebelum lanjut ke dalam hasil pemaparan wawancara, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Masing-masing jabatan fungsional ini memiliki kualifikasi yang berbeda. Secara singkat, definisi dari jabatan fungsional adalah berpusat pada pelayanan yang dilakukan oleh penjabat fungsional kepada masyarakat dengan jenis pelayanan biasanya adalah yang berkaitan dengan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Selain itu juga, jabatan fungsional ini diartikan sebagai jabatan yang memiliki rangkaian tugas yang berkaitan dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Jadi siapapun yang ingin masuk ke dunia jabatan tersebut, maka wajib memiliki skill khusus yang memenuhi standar tertentu. Jabatan fungsional ini sebenarnya termasuk jenis jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi. Namun, jabatan fungsional ini memiliki peran khusus karena bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tugas penting di organisasi tersebut. Pengangkatan jabatan fungsional bertujuan untuk sebagai sarana pengembangan profesionalisme dan pembinaan karir PNS. Selain itu juga, mencapai tujuan pembangunan dibutuhkan adanya pengangkatan jabatan fungsional yang perlu dibina dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan sistem karir dan sistem prestasi kerja demi menciptakan organisasi pemerintahan yang miskin struktur namun kaya fungsi. Dalam jabatan fungsional ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jabatan fungsional keahlian. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan pada ranah fungsional klarifikasi profesional yang pada pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan adanya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Contohnya seperti dokter, dosen, ahli kurikulum, akuntan, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keterampilan ini adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Jabatan fungsional keterampilan berisikan mereka yang memiliki keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dalam penyelesaikan tugas pokok yang dibebankan kepadanya. Contohnya seperti asisten perawat, paramedik, veteriner, teknis penelitian, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan hasil wawancara yang telah saya lakukan di lingkungan Universitas Pajajaran, dan narasumber pertama yaitu dari Ibu Emi Nurmalia yang merupakan seorang pustakawan pertama yang bekerja di Perpustakaan Terpusat Universitas Pajajaran dengan latar pendidikan lulusan Administrasi Negara dari STIA Bandung pada tahun 2009. Jika kita lihat dari latar belakang pendidikannya, beliau merupakan seorang lulusan administrasi negara. Selain lulusan administrasi negara, selain menjadi pustakawan, lulusan tersebut juga bisa menjadi seorang aktivis, politisi, staf khusus, peneliti, dosen, jurnalis, analisis SDM aparatur, analisis monitoring, evaluasi, dan pelapor, serta konsultan pemerintah. Dan jika dilihat dari pekerjaan sekarang, beliau menjadi seorang penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B, yang dimana beliau juga cocok menjadi seorang arsiparis. Di sana juga terdapat hambatan beliau secara umum dari sarana prasarana. Yang kedua juga hambatan pribadi karena sudah masuk usia lanjut. Jadi beliau sedikit kesulitan untuk mengikuti hal baru. Harapannya pemerintah dapat mengadakan program pelatihan tersebut untuk yang dapat diikuti oleh beliau untuk dapat mengikuti hal baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya, narasumber yang kedua adalah Pak Riyaman. Pak Riyaman merupakan seorang dosen matematika di Fakultas MIPA di Universitas Pajajaran.
Beliau memiliki latar pendidikan S1, lulusan Matematika di Universitas Pajajaran, dan S2, lulusan Akwaria di Institut Teknologi Bandung, dan S3 beliau di Universitas Pajajaran, lulusan Matematika. Selain itu, beliau memiliki pengalaman jabatan, yaitu sebagai asisten ahli, yang jika kita lihat di sini bahwa asisten ahli ini sangat cocok dengan jabatan fungsional beliau saat ini, yaitu sebagai lektor. Akan tetapi, selain menjadi seorang dosen, beliau juga, jika dilihat dari lulusannya, beliau juga cocok di bidang ahli statistika, ahli analis, ahli keuangan, akuaris, dan astronom. Lalu di sana juga beliau mengatakan ada hambatan yang pernah beliau alami, yaitu adanya biaya jurnal yang tinggi untuk mempublikasikannya. Ini adalah salah satu bahwa beliau tersebut ingin terus mengembangkan keahliannya dan melakukan penelitiannya serta hasil karyanya mau dipublikasikan. Akan tetapi yang menjadi hambatannya biaya yang dikeluarkan untuk mempublikasikan hasil karyanya sangatlah tinggi. Jadi harapan beliau yaitu agar pemerintah dapat memfasilitasi dan menganggarkan biaya tersebut untuk beliau terus menggali keahlian dan memanfaatkan peluang tersebut. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kita hidup pada zaman di mana riset sudah sangat maju dan berkembang. Proses pengembangan ilmu pengetahuan diperlukan untuk menyampaikan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dasar dalam pengembangan bidang ilmu tertentu. Selain menjadi bukti utama orisinalitas penelitian, publikasi ilmiah dapat menjadi modal rekam jejak penelitian sebagai akademisi. Semakin banyak jurnal ilmiah yang dikutip, maka akan meningkatkan reputasi penelitian. Hal ini penting, terutama untuk penelitian yang berprofesi sebagai dosen. Tanpa adanya publikasi ilmiah, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang. Jadi, peran pemerintah itu untuk memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan PNS agar terus berkarya dan mengeluarkan program pelatihan kembali yang bertujuan dapat ASN tersebut mengikuti program baru yang dikeluarkan pemerintah. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika banyak kata salah dan kurang berkenan di hati. Saya Nita Andita, NPM 1702042200040. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.